Kalau panjenengan menanyakan tentang dawuh, ya dari sekian perjumpaan di dalam lintas batas itu dawuhnya sebenarnya itu hanya satu, Mas, supaya kembali kepada kejawaan, kembali kepada Jawamu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mohon maaf Pak Bagus. Apakah jenengan napa kan lintas batas niku bisa saja dari masa sekarang ke masa lalu dan masa sekarang ke masa depan nggih? Ya memang seperti itu. Jadi di lintas batas itu kan juga pernah saya dokumentasikan di dalam video YouTube di sana ada itu itu lintas batas, itu Rogo Sukmo, teman-teman itu ada memang kita. Nah, lintas batas itu memang sebuah peristiwa di mana manusia itu bisa melintas ruang dan waktu dengan hanya kehendak ciptonya. Nah, tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan srono apapun, tidak harus dilalui dengan laku bertapah, tidak. Karena hanya heningnya dan cipto ini yang bisa mengantarkan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tentu saja karena kita harus kembali pada tuntunan budi, karena budi ini kan tidak bisa dipakai untuk perbuatan yang tidak baik, sehingga harus terhubung ke sana supaya mendapatkan istilahnya izin setidak-tidaknya dari Gusti, akhirnya kita bisa tanpa izin Gusti tidak akan pernah terjadi. Bisa. Tapi karena kita melakukan itu juga karena ada dawuh, karena ada misi-misi yang harus disampaikan, juga bukan karena kepentingan saya dalam rangka memegahkan diri, tapi ini hanya untuk menyelaraskan kembali tatanan yang memang sudah bergeser dari apa yang dulu pernah direncanakan Gusti kan gitu. Nah, jadi tentu saja apa yang ingin kita ketahui, entah itu di masa lalu, entah itu di masa depan, tentu saja berkaitan dengan misi-misi penyelamatan umat. Berarti mboten saged nggih umpama jenengan itu pengennya cuma inceng-inceng ke masa depan gitu, ya kepentingan pribadi kan berarti. Ya itu tidak boleh, karena kalau sudah seperti itu saya sudah gendong pamrih, artinya saya sudah padahal untuk bisa melakukan seperti itu tidak boleh, harus ada dawuh rumiyin ya berarti. Ya semuanya itu tuntunan. Nah, tuntunan yang muncul dari budi ini, kita diberi semacam ilham, diberi semacam gambaran harus seperti apa, sehingga kita akhirnya dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam alam tertentu, ke waktu tertentu, ke tempat tertentu yang mungkin berarti melihat sejarah di masa lalu itu bisa aja. Ya memang kepentingannya itu, untuk meluruskan sejarah. Karena kan kalau kita ketahui sekarang itu memang banyak sekali sejarah yang kita pelajari lewat buku itu memang syarat dengan kepentingan, sehingga kadangkala kejadian nyatanya itu bisa juga berbeda dengan ada di peristiwa itu. Nah, banyak sekali memang yang konfirmasi yang kita memang saya sendiri banyak bertemu dengan orang-orang akademik yang penasaran dengan buku yang mereka percaya
itu yang bisa mengantarkan beliau-beliau ini mendapatkan gelar misalnya. Nah, memang kenyataannya tidak semuanya itu benar. Dan lucunya dari buku-buku itu memang waktu disusun itu harus lewat sebuah prosedur di mana itu harus sampai ke urusannya internasional juga. Karena satu buku yang disusun karena temuan masa lalu disusun harus mendapatkan pengakuan lisensi dari sana, karena itu buku itu akan menjadi ilmu pengetahuan bagi banyak orang internasional, akan menjadi seperti itu. Nah, tapi saat itulah mulai diedit, saat itulah mulai dipetani, mulai nah, sehingga akhirnya kita sebagai orang Jawa, sebagai bangsa Jawa, kita kehilangan tidak tahu persis sesungguhnya orang Jawa itu seperti apa. Nah, kita bisa lama-lama tidak mengenali kejawaan kita. Nah, karena ya mungkin dari referensi tersebut yang memang syarat dengan kepentingan, ya akhirnya kita lambat laun kita meninggalkan kejawaan, lambat laun kita kepengen justru jadi bangsa yang lain kan gitu. Nah, padahal memang bangsa Jawa ini adalah bangsa yang luhur ya. Tidak hanya luhur, Mas, dari tuntunan yang saya dengar, dari apa yang beliau sampaikan lewat lintas batas, memang tanah Jawa ini sesungguhnya tanah terjanji, seperti apa yang disampaikan Yang Joyoboyo, bahwa kelak di kemudian hari tanah Jawa ini, bangsa Jawa ini akan menjadi mercusuar dunia. Mercusuar dunia. Ya, jadi suatu saat ada tatanan baru di mana bangsa ini bangkit dan menjadi tuntunan bagi bangsa-bangsa lain untuk kembali menjadi jati diri bangsa-bangsa mereka. Jadi mengembalikan tatanan Jawa, tatanan jagat, Mas, sesungguhnya. Nah, itu yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab. Berarti harus lewat apa itu, Pak Bagus? Ataukah harus lewat ajaran ini tadi, jagat alit itu tadi? Salah satunya mungkin itu, Pak Bagus. Ya, jagat alit itu mengajarkan kita untuk paham diri kita, mengajarkan untuk menjadi saksi atas kehidupan kita. Nah, saksi atas keberadaan kita dan menjadi saksi bahwa Gusti itu lenggah sinowoko di dalam diri kita, tubuh kita, diri kita. Maka kan kita memang harus bersaksi di situ. Karena kesaksiannya inilah akhirnya kita bisa kembali dengan diri kita, kembali kepada peran kita yang suci sesungguhnya yang sudah diberikan kepada kita masing-masing, dan kita kembali kepada tuntunan budi itu. Tuntunan budi itulah yang akhirnya membawa kita menjadi orang yang bisa dikatakan mengerti tentang spiritualitas, ya, setidak-tidaknya spiritualitas Jawa atau teologi Jawa. Bagaimana orang Jawa dulu itu sesungguhnya tidak mengenal Tuhan itu sopo, Allah itu sopo, tetapi jauh lebih mengenal bahwa ada Sang Akarya Jagat yang menciptakan kehidupan ini. Berarti awal mula agama Jawa menikah. Iya, makanya itu disebut teologi Jawa. Dan itu pun juga Yang Joyoboyo mengajarkan seperti itu. Kalau di pelajaran SD kan pasti yang percaya dengan roh itu. Ya. Berarti itu sudah dibelokkan gitu. Iya, jadi kita ini mengenal ungkapan Allah itu kan juga karena hadirnya agama dari bangsa yang lain. Akhirnya kita dikenalkan itu Sang Pencipta itu namanya Allah, namanya Tuhan, namanya macam-macam seperti itu. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya itu gimana, Pak? Kalau menurut dawuh yang jenengan dapat? Ya, sebenarnya memang kalau kita ingin kembali pada kejawaan kita akan lebih
mudah berjumpa dengan Gusti hanya lewat diri sendiri. Entah, kadang kalau kita lewat non sewu tuntunan agama itu memang ada syarat. Harus begini, harus begini, ada tuntunannya gini. Padahal Gusti itu tidak pernah membuat syarat di mana umatnya itu ingin menjumpainya. Karena Gusti itu ngerengkuh, ingin menyelamatkan supaya umat itu suatu saat itu bisa kembali tanpa kehilangan selai rambut pun. Maka beliau itu dengan kasihnya ini bisa sampai seperti itu. Maka tidak akan pernah umat itu ingin nyawiji dengan Gusti lalu dialang-alangi, dipersulit, tidak pernah. Maka di dalam Jagat Talit, di dalam tuntunan-tuntunan para leluhur yang itu berasal dari masa lalu, sebelum mengenal agama, itu masih menggunakan budi sebagai mahkota arah hidupnya. Tingkah laku, budi pekerti. Iya, semuanya itu berasal dari budi. Nah, oleh sebab itu misalnya pepunden kita itu seperti Sabdo Palon itu juga kenapa kok mengharapkan orang Jawa itu kembali pada tuntunan budi, karena budi inilah yang sesungguhnya nanti akan menyelamatkan umat manusia, siapapun juga, sebenarnya tidak hanya bangsa Jawa. Nah, itu kembali pada tuntunan, karena Tuhan Allah itu, Gusti itu sesungguhnya sudah hadir pada di dalam setiap diri kita. Hanya kita itu mampu tidak untuk bisa nyawiji dengan diri kita, nyawiji dengan Gusti lewat tubuh ini. Maka di dalam tuntunan Jagat Talit kita diajarkan untuk kembali pada diri. Setelah kita itu merantau jauh, pengen dadi wong liya, kepengen dadi bangsa yang lain, lalu kita meninggalkan tugas yang sudah diberikan Gusti Allah kepada kita. Nah, saat kita itu menjadi umat yang tidak ngestokake dawuh, tidak bersyukur, tidak bersyukur, ya akhirnya kita tidak menjadi manusia yang migunani bagi yang lainnya. Karena memang di tuntunan Jagat Talit memang yang namanya manusia itu memang sesungguhnya menjadi berkat, menjadi anugerah bagi yang lainnya. Kehadirannya orang lain hadir pada kita itu menjadi rahmat bagi kita semua. Nah, jadi dengan kembali kepada diri sendiri, akhirnya mengenali diri ini secara utuh, tidak sepotong-potong. Saat mengenali diri secara utuh, kita juga akan mengenali Gusti juga secara utuh. Nah, semuanya itu nanti muncul dari budi ini nanti mengajarkan berbagai macam pengetahuan kita secara rohani, sampai akhirnya kita bisa menjalankan ibadah seperti apa yang dulu pernah dilakukan orang Jawa masa lalu. Bahwa yang namanya ibadah itu adalah dharma atau perbuatan baik, bukan ritual. Karena berarti setiap hari bisa ibadah. Nah, memang dengan berbakti kepada orang Jawa, bangsa Jawa masa lalu itu yang menganggap bahwa setiap kegiatan kita, setiap lampah laku kita sepanjang hari itu sesungguhnya ibadah. Maka jangan sekali-kali dalam satu harian ini kamu mencela, kamu berpikiran tidak baik, apalagi kamu menyakiti orang. Karena semua perjalanan saat kita itu bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya ibadah. Nah, berbeda dengan tuntunan dari agama yang namanya ibadah itu ya ada ritualnya, ada prosesinya gini-gini. Lalu kalau kita nyambut gawe itu tidak bisa dengan mudah disebut ibadah. Nah, kalau bangsa Jawa, tuntunan Jawa itu apapun yang kita lakukan sehari-hari itu sesungguhnya ibadah. Maka akhirnya kita mempunyai kendali terhadap diri sendiri itu supaya dalam senantiasa harus berbuat baik, senantiasa harus menjaga pikiran kita, perilaku kita supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi ibadahnya orang dulu itu yang penting itu pakaryannya itu baik, perilakunya baik. Selebihnya itu
hanya memohon belas kasih dari Gusti. Karena itu kuasa sana, bukan kehendak kita. Kuasa itu juga tidak bisa diintervensi dengan doa-doa kita. Itu kawicaksananya Gusti ya, kebijaksanaan Gusti yang bangsa Jawa itu sudah memahami sejak dahulu kala. Berarti kalau sanepanya itu ilmu kanthi laku. Ya, seperti itu. Jadi saat orang itu sudah menep, saat orang itu sudah mapan di dalam rohani, justru mengetahui, menyadari bahwa harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Gusti itu belum tentu bisa mewujud seperti apa yang dikehendaki. Karena itu ada kebijaksanaan yang memang kita tidak punya hak apapun untuk menentukan di situ. Sakarepe mriko. Iya, sak dermo. Orang Jawa dulu mengatakan ya narimo ing pandum itu, apapun yang diberikan Gusti itu sesuatu yang disebut anugerah yang harus selalu disyukuri, entah itu di dalam keadaan yang kurang baik, entah itu dalam keadaan yang menyenangkan, maka harus disyukuri karena setiap peristiwa itu adalah peristiwa di mana umat manusia itu diujolan diuji. Iya, jadi contohnya. Ya, jadi kalau saat kita memahami tuntunan misalnya tadi diujolan diuji, kita menyadari sering di dalam keseharian atau mungkin dalam beberapa hari kita tuh selalu berbuat kurang baik. Jadi Gusti juga tidak langsung menghukum, membiarkan saja, diujo saja. Karena malah diloskan kan? Diloskan. Tetapi di situ sesungguhnya kita itu diuji sebagaimana kita itu menjadi umat Allah, umat Gusti, abdi dalem yang setia, yang teguh, yang takwa. Nah, maka kuncinya adalah kesadaran. Nah, maka di jagat itulah sesungguhnya kita diajak untuk membangun kesadaran, bersaksi atas kehidupan kita, bersaksi atas Gusti yang memang sudah lenggah sinewaka dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun kita menjalani kehidupan sepanjang waktu ini. Kalau menurut panjenengan, ini yang mengomongkan babakan itu tadi bangsa Jawa. Itu asal usulnya bagaimana, Pak? Kalau menurut dawuh yang jenengan terima dari para leluhur. Ya, kalau panjenengan menanyakan tentang dawuh, ya dari sekian perjumpaan di dalam lintas batas itu dawuhnya sebenarnya itu hanya satu, Mas, supaya kembali kepada kejawaan, kembali kepada Jawamu, karena sing Jawani. Iya, jadi kembali pada kejawaan supaya hidup kita itu bisa jawani lagi. Karena di dalam kehidupan orang Jawa itu suatu saat itu akan menjadi tuntunan bagi banyak bangsa, sehingga disitulah disampaikan, digambarkan oleh para pepundhen kita itu suatu saat bangsa ini akan menjadi mercusuar dunia. Nah, itu ditandai dengan bangsa ini kembali pada dirinya sendiri, kembali kepada budi sebagai tuntunan. Nah, budi inilah yang kadangkala orang itu menganggap bahwa ini adalah spiritualitas. Maka saya sering menyampaikan di berbagai tempat, jadi di dalam kita itu nggayuh hubungan kita dengan Gusti, di dalam laku itu akhirnya kita bisa paham bahwa agama tanpa spiritualitas itu juga kurang. Jadi karena spiritualitas itulah yang bisa menyadarkan umatnya untuk bisa selalu sadar hadir di masjid, sadar di gereja, sadar di pura, karena itu muncul dari kesadaran spiritualitasnya. Nah,
Jadi kenapa orang itu, kenapa akhirnya saya harus waktunya sudah sholat, itu ada tuntunan, ada dorongan. Itu peristiwa spiritual. Nah, kalau peristiwa agama sudah membuat aturan. Tetapi kalau tidak ada dorongan kesadaran dari diri, ya mungkin saatnya luhur, asar itu juga tidak tergerak untuk sembahyang di sana. Karena tidak ada dorongan spiritualitas. Nah, Jagat Talit itu mengajari kita supaya kita itu mengenali dorongan-dorongan kesadaran itu, supaya kita itu menjadi orang yang bisa menjalankan agama dengan baik. Agamanya masing-masing. Masing-masing. Tentu saja saat menjalankan agama ini dibarengi dengan kesadaran, dibarengi dengan laku spiritual, dibarengi dengan memahami diri ini secara baik, akhirnya apa? Saat kita itu sembahyang, entah itu sholat, entah itu pergi ke gereja, entah ke pura, itu kita didahului dengan mengalami peristiwa kerinduan. Nah, peristiwa kerinduan inilah adalah buah dari spiritualitas yang diajarkan orang Jawa. Supaya apa? Supaya saat kita itu sholat itu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah. Kadang ya karena semuanya karena kewajiban, jadi kesusu, selak ini jadi ampang. Tetapi orang yang menjalankan sholat, menjalankan ibadah itu didahului dengan kerinduan. Itu rasa-rasanya itu mau mengakhiri itu susah. Nah, orang Jawa itu mengajarkan seperti itu. Nah, jadi jangan main-main saat kita itu ingin terhubung dengan Gusti. Setelah Gusti bisa, katakanlah bisa terasa di sana, lalu kita mengakhiri. Nah, ini tidak ada momen apapun. Dan di dalam, kalau ini gambarannya dari para leluhur itu ya belum bisa disebut iman, tetapi baru sebatas keyakinan dan hanya menjalankan kewajiban. Kewajiban. Jadi orang yang menjalankan ibadah itu dengan kerinduan, tentu saja dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, itu diajarkan di dalam Jagat Talit supaya setiap manusia itu bisa menjadi lebih peka terhadap sapaan dari Gusti di dalam diri kita ini, sehingga kita itu selalu bisa membangun paseduluran dengan siapapun, kita selalu peduli dengan apapun, dan kita selalu miwiti dulu, tidak harus menunggu orang lain, karena ini panggilan. Kita dipanggil, kita dipilih untuk dandani. Itu kan peristiwa luar biasa di mana kita itu ingatkan, diberikan firman peristiwa setiap hari. Kita bisa tahu ini peristiwa di mana Tuhan menyapa kita. Sesungguhnya peristiwa itu memerintahkan kita untuk peduli dan melu dandani, melu ikut tadi. Itu. Apa yang saya terima dari beliau-beliau para pepundaan ini seperti itu, dan sampai sekarang saya sampaikan kepada para kadang yang memang rindu, tergerak hatinya, rindu kepengen kembali kepada bangsa Jawa, pengen menjadi bangsa rumah Jawa. Ini terbuka untuk umum, Pak? Sangat-sangat terbuka untuk umum, Pak. Bahkan hampir setiap hari itu ada perjumpaan di sini untuk saling menguatkan, meneguhkan, membangun paseduluran. Nah, inilah yang luar biasa, semuanya itu diperjumpakan. Perjumpaan ini di dalam Jagat Talit juga dimaknai bukan peristiwa yang kebetulan, tapi peristiwa yang memang sudah disetting sama Tuhan gitu, oleh Sang Maha Kuasa untuk menjadi kepanjangan tangan ngupokoro jagat ini. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu.
itu Mas Raka. Terus Pak Bagus, kalau sejarahnya Pak Bagus, bangsa Jawa itu bagaimana Pak Bagus? Jadi banyak sekali Poro Kadang yang kesini itu pengen mengetahui, ada beberapa dosen akademik juga penasaran karena memang beliau berangkat dari buku, dari referensi. Tapi apakah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya bumi ini umurnya juga sudah bermiliar-miliar tahun lamanya, sehingga saat kita itu menyebut bangsa Jawa itu kan baru kemarin saja. Nah, usianya juga belum lama kita itu menjadi bangsa Jawa, karena sebelum menjadi bangsa Jawa kita pernah punya nama lain. Jadi kita ini hanya warisan dari bangsa, tapi ini juga satu darah dengan kita. Maka bangsa Jawa ini kan bangsa yang katakanlah kalau di dalam buku, kalau ini masih bisa ditelusuri sana, ada apa bangsa yang disebut bangsa Mur ya. Kalau Lemuria ya, Lemuria. Di sana juga ada apa orang yang mempercayai bahwa ada apa Atlantis.